Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Pojok Asa, channel YouTube yang berisi tutorial belajar desain grafis dan Microsoft Office. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video tutorial mengenai Adobe Photoshop. Dan kita akan belajar bagaimana cara memasukkan objek-objek bidang pada Adobe Photoshop. Nah, dalam Adobe Photoshop itu sudah disediakan fasilitas untuk memasukkan bentuk-bentuk dasar seperti halnya di aplikasi-aplikasi desain grafis lainnya ya. Di Adobe Photoshop juga sudah disediakan bentuk-bentuk dasar yang kita bisa masukkan ke aplikasi Adobe Photoshop dan kita modifikasi begitu. Kita punya rectangle tool, terus kemudian rounded rectangle tool, ellipse tool, polygon tool dan lain-lain ya. Rectangle tool itu tentu untuk membuat persegi, terus kemudian rounded rectangle tool itu untuk membuat persegi yang mempunyai sudut yang tumpul ya. Terus kemudian ada juga ellipse tool itu untuk membuat lingkaran, dan polygon tool itu untuk membuat bentuk yang poligon ya. Terus kemudian ada line tool itu untuk membuat objek berupa garis lurus, dan custom shape tool itu nanti kita bisa memasukkan beberapa bentuk yang tersedia secara default yang ada di Adobe Photoshop. Kita akan masuk ke Adobe Photoshop-nya, dan saya sudah membuka aplikasi Adobe Photoshop-nya, dan saya membuka dokumen baru saja, file, new, terus kemudian saya pilih salah satu, terus kemudian langsung create saja. Oke, saya akan memasukkan objek atau bidang datar ke dokumen baru yang sudah kita buat ya. Nah, untuk memasukkan objek atau bidang datar tersebut, teman-teman bisa masuk ke barisan toolbox. Di bawah itu ada rectangle tool ya. Dan kalau kita klik kanan, itu nanti akan terdapat banyak sekali bentuk-bentuk dasar yang kita bisa masukkan ke dokumen baru kita. Oke, kita akan memasukkan rectangle tool ya. Di barisan toolbox itu ada rectangle tool. Kita klik kanan saja untuk memastikan ya, ini rectangle tool. Dan untuk mengaktifkannya kita tinggal klik saja, terus kemudian kita tinggal klik, tahan, dan geser. Itu nanti akan terbentuk rectangle ya, terbentuk persegi. Oke, cara modifikasinya seperti di video-video sebelumnya, yaitu mengenai transform. Teman-teman tekan Ctrl T yang ada di keyboard dan kita bisa modifikasi ya. Kita bisa modifikasi, membesarkan, mengecilkan, merotasi dan lain-lain ya. Merotasi dan lain-lain. Itu bisa kita modifikasi, oke. Dan kalau sudah, kita tinggal klik move tool saja, oke. Terus kemudian kita akan memasukkan gambar lainnya. Oke, kita akan memasukkan gambar lainnya. Masih di barisan toolbox. Di sini ada rounded rectangle tool, klik. Nah, kalau kita klik, tahan, geser, itu akan terbentuk ya. Dan agar bentuknya presisi, teman-teman sambil tekan shift yang ada di keyboard ya, sambil menggeser-geser. Itu nanti bentuknya menjadi presisi. Jadi kalau tidak, nanti akan susah dia menemukan bentuk yang presisi ya. Tapi kalau kita sambil tekan shift, itu nanti akan presisi ya, nanti akan presisi. Nah, kita sudah terbentuk tuh beberapa layer baru sesuai dengan objek yang sudah kita masukkan tadi ya. Terus kemudian kita akan masukkan yang lain, ellipse tool, sambil tekan shift agar presisi. Oke, selanjutnya saya akan memasukkan polygon tool ya, masih di barisan toolbox ada polygon tool. Terus kemudian kita buatkan saja ya, kita buatkan saja. Nah, bagaimana misalkan kalau kita ingin membuat poligon yang sisinya sesuai dengan keinginan kita, misalkan ini kan 5 ya sisinya. Terus kemudian di sini kita bisa rubah, ada sides, itu kita bisa pakai yang 8 gitu ya. Nah, gitu. Terus kemudian kita bisa pakai yang 3. Tinggal di enter saja ya.
filter, terus kemudian kita bikin lagi. Nah, gitu. Oke, itu beberapa bentuk dasar yang sudah kita buat ya, Dan apabila teman-teman ingin menggeser-geser bentuk dasar ini, tentu kita harus memilih layernya ya. Atau cara cepatnya, apabila ingin misalkan menggeser ini, objek ini, kita sambil tekan Ctrl langsung tekan ini. Ya, langsung dia memilih layernya. Contoh misalkan kita pindahkan yang ini, kita sambil tekan Ctrl, klik yang ini langsung pindah ya. Tidak perlu memilah dan memilih layer-layernya, karena kalau layernya banyak itu akan sangat merepotkan kita gitu ya, untuk memilih layer mana yang harus dimodifikasi. Itu untuk cara cepatnya bagaimana memilih layer ya, pakai Ctrl terus kemudian klik gitu. Nah, terus kemudian kita punya lagi, ini saya hapus dulu ya. Oke, ini saya hapus dulu sebagian. Cara menghapusnya, klik kanan, delete layer, atau klik teman-teman tekan delete di keyboard, itu langsung layernya delete ya, terhapus. Kalau misalkan mau menghapus banyak layer, kita pakai shift untuk memilihnya ya. Tekan misalkan salah satu layer, terus kemudian sambil tekan shift, tekan layer lain yang mau kita hapus gitu. Nah, itu nanti akan terseleksi dua-duanya dan kita akan klik lagi. Oke. Dan itu bisa teman-teman praktikkan ya, supaya nanti bisa lebih mahir lagi begitu ya. Oke, kita akan memakai fasilitas yang lain untuk memasukkan objek gambar. Yang terakhir itu adalah, sebelum yang terakhir, kita akan memasukkan objek atau membuat objek garis lurus ya. Oke, di bawah itu ada line tool. Caranya gampang, tinggal klik terus kemudian geser ya. Itu nanti akan terbentuk line atau garis gitu ya. Tinggal klik sambil ditahan, digeser ke arah yang kita mau. Dan agar garisnya lurus, teman-teman pakai shift ya, sambil tekan shift yang ada di keyboard, itu nanti akan lurus. Jadi kalau tidak pakai shift itu nanti akan seperti ini ya. Itu akan susah untuk mencari titik lurusnya gitu. Ke bawah juga sama begitu ya. Tinggal klik, tahan, geser gitu ya. Oke, itu untuk membentuk atau menciptakan line ya, atau garis di Adobe Photoshop. Kita hapus lagi, klik kanan delete. Oke. Terus kemudian cara memasukkan objek terakhir, kita ada namanya custom shape tool ya, custom shape tool. Custom shape tool itu berarti kita memasukkan objek dengan aneka bentuk yang tersedia secara default. Secara default itu bawaan dari Adobe Photoshop-nya, dan nanti kita akan bisa memasukkan gambar-gambar tersebut. Oke, kita akan praktikan. Kita pilih yang custom, dan di atas itu ada pilihan-pilihan dari bentuk-bentuk dasar yang kita bisa masukkan ya. Contoh misalkan kita masukkan gambar pohon. Nah, kita masukkan gambar pohon, tinggal klik saja. Terus kemudian ketika kita masukkan, itu akan ada gambarnya. Kalau ingin memasukkan gambar yang lain, klik lagi custom shape tool-nya, terus kemudian kita masukkan lagi tuh gambar yang lain ya. Contoh misalkan saya masukkan bunga. Oke, saya masukkan bunga. Nah, ini klik, tahan, geser. Nanti akan masuk objek-objek yang sudah kita masukkan. Oke, itu cara memasukkan objek atau bidang-bidang dasar yang ada di Adobe Photoshop begitu ya. Jadi kita bisa memasukkan objek-objek dasarnya sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Nah, pada video-video selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana cara mewarnai objek atau bidang datar yang sudah kita buat ya, baik itu isinya maupun outline-nya atau stroke-nya. Tapi sebelum itu,
saya ingin menyampaikan shortcut penting yang tentu itu akan sangat berguna bagi pengerjaan kita di Adobe Photoshop, yaitu shortcut untuk memperbesar dan memperkecil tampilan. Contoh seperti ini ya. Contoh misalkan kita ingin memperbesar tampilan ini, Nah, itu caranya teman-teman sambil menekan Alt di keyboard, kita arahkan mouse-nya ke gambar yang akan kita perbesar tampilannya, dan kita lakukan scroll ke atas di mouse ya. Itu nanti tampilannya akan besar di area gambar yang sudah kita tempatkan mouse-nya. Untuk kebalikannya, itu teman-teman bisa gulirkan scrollnya ke bawah sambil tekan Alt ya, Itu untuk mempermudah pengerjaan project-project teman-teman semua di Adobe Photoshop. Dan untuk menggeser tampilan ini ya, tapi dengan cara mudah, teman-teman bisa sambil tekan space ya, sampai view-nya seperti ini, ada tangan ya. Itu nanti sambil diklik tahan geser ya, pakai mouse. Itu nanti tampilannya akan bergeser. Itu ya, shortcut bagaimana cara membesarkan, mengecilkan, dan menggeser tampilan halaman di Adobe Photoshop supaya pengerjaan dari project-project teman-teman semua itu bisa lebih cepat. Oke, sekian video tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat dalam proses pembelajaran. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.